punya wakil rakyat tolol. Sudah berapa banyak rakyat lo yang main slot sampai jual rumah, maling uang. Gue nggak mau dengar. Jangan sampai lo depo pakai uang rakyat. Dan kalau rungkat, jangan sampai ada lagi pulau yang terjual. Hola netizen yang tercinta, anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega baru-baru ini viral karena tertangkap basah bermain slot. Cinta Mega sudah memberikan klarifikasi bahwa ia bermain game Candy Crush, bukan slot sebagaimana disangkakan netizen yang berbakti kepadanya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa tablet yang digunakan Cinta Mega untuk bermain game Candy Crush tersebut tidak bisa disita. Gembong Warsono mengatakan bahwa tablet tersebut adalah aset negara yang dipinjamkan kepada setiap anggota DPRD. Meskipun begitu, kasus Cinta Mega hingga membuat gaduh ini sedang diusut pihaknya. Menurutnya, akan ketahuan jika anggota DPRD menyalahkan aset negara tersebut. Dalam kesempatan itu, Gembong Warsono meminta maaf atas anggota DPRD yang lalai dalam menjalankan tugas. Sementara itu, anggota Badan Kehormatan atau BK DPRD DKI Jakarta, Rasidi, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan sesuatu jika tidak ada laporan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Cinta Mega yang merupakan anggota PDI Perjuangan itu menjadi sorotan usai tertangkap basah memainkan game Candy Crush sebelum rapat. Game Candy Crush ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi buat kalian yang sudah lihat berita ini sungguh luar biasa. Anggota dewan yang diduga main game slot, terus dia bantah kalau dia sedang main Candy Crush. Karena saya juga main Candy Crush level lumayan lah 2000. Gak ada yang bisa otomatis gini. Memang kita sudah diwakilkan semua ya. Terima kasih wakil rakyat. Wah. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi merah sedang ikut rapat. Dia asik buka game online. Entah game online, entah game slot, apa itu ya, judi online itu kan. Kan nggak ngerti kayak gitu-gitu. Aduh, mau jadi apa ini wakil kita yang harusnya menyuarakan suara kita? Gue sebagai warga DKI Jakarta ini seharusnya dia sedang perjuangkan hak saya, hak kita semua warga Jakarta, Indonesia ini, ya kan? Tapi dia asik membuka game online. Gimana tuh? Aduh, tapi ini adalah kode dari alam semesta, di mana si merah akan jatuh lulu lantah akibat para kadernya membuka boroknya sendiri. Inilah akibatnya dari si emak merah kalau berpidato sekarang udah gak berbobot ya, selalu membanggakan diri sendiri dan selalu menjelekkan Bapak Presiden kita. Ini akibatnya kalau orang selalu menjelekkan ya, orang yang sudah kerjanya bagus ya kan untuk rakyat, terus dia jelek-jelekin di depan banyak orang. Rasakan ini akibat perbuatan sendiri ya, Mak. Lebih baik Mak Merah ini sadar deh ya, jangan terus-terusan bikin pidato yang gak bermutu gitu loh ya. Bikinlah sesuatu hal yang bisa rakyat itu menjadi ada rasa suka. Tapi inilah memang sudah tanda dari alam semesta bahwa sudah saatnya si merah jatuh, ya kan, dari posisi nomor 1 di posisi atas turun ya, walaupun masih masuk 5 besar lah ya, karena kan dari nomor 1 nggak mungkin langsung ceklek ke terakhir, nggak mungkin, pasti hanya turun beberapa tingkat ya, paling tidak masih masuk lah 5 besar. Sudah saatnya si putih naik, gantian lah Mak. Kayaknya nggak pernah ada dia lebih dari 2 periode, pasti cuma 2 periode. Selanjutnya kasih kesempatan yang lain. Oke Mak, mau berubah Mak, mau bertobat Mak. Nah lu ketahuan lagi tuh
ada anggota DPR main game, katanya sih Candy Crush. Tapi kan masyarakat udah pinter ya, itu apa? Itu mau game judi slot atau mau game Candy Crush, itu masyarakat udah pada pinter. Jadi jangan ngebohongin masyarakat, udah ngaku aja itu main apa. Udah kelihatan banget itu layarnya, dilihat di media sosial lagi nyepin, ngespin biar dapet jackpot, ujung-ujungnya ntar rungkat dah. Ya Allah, rapat paripurna mah paripurna aja, jadi segala main game apapun itu tetap aja nggak bener kalau lagi paripurna mah gitu. Jadi bukannya nyontoin rakyat ya, tapi udah minta maaf sih. Ya mudah-mudahan maafnya diterima sama masyarakat dan sama partainya. Mudah-mudahan nggak diulangi lagi, walaupun maaf itu nggak mengubah apapun yang udah terjadi, nggak akan bisa berubah. Masyarakat tuh, netizen tuh buset deh, pinternya luar biasa. Soalnya dia mah mainannya udah pada internet semua, tahu itu game judi apa, sekedar game Candy Crush lah. Udah pada pinteran dia daripada kita mah ya. Kita mah lihat komentar aja, waduh lucu-lucu banget komentarnya gitu. Bukan lucu-lucu, sadis dan kejam juga gitu. Bukan lucu-lucu aja, maksudnya sadis juga gitu komentar-komentarnya. Ya mudah-mudahan dapat jackpot dan gak rungkat. Ada wakil rakyat lagi kerja, bukannya menyalurkan aspirasi rakyat, malah main game. Oke lah, ya kan, namanya juga manusia butuh hiburan katanya, hanya main game segala macam. Tapi kan jangan pas lagi rapat dong. Sama aja kayak kami misalnya pengacara pas lagi sidang kami main game, kan lucu. Gimana nasib klien kami, kan kira-kira gitu. Jadi sebelum rapat kan udah ada jadwalnya. Harusnya ngapain? Harusnya persiapkan dong. Bahan apa yang ingin disampaikan waktu rapat, apa yang mau dibahas, masalah apa yang akan disampaikan terkait kepentingan rakyat, kan harusnya begitu. Bukan malah main game. Nah, terlepas itu apakah judi atau tidak, ya kan? Tapi dengan main game saja waktu rapat itu sudah mencerminkan wakil rakyat ini tidak memikirkan rakyat. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi setelah ketahuan viral, ini seluruh rakyat Indonesia tahu ya. Tahu itu slot bukan Candy Crush itu. Malah dia bilang Candy Crush. Jadi udah dia rapat nggak menjalankan amanah, ditambah bohong lagi, bohong ya. Udah ketahuan bohong, coba. Harusnya minta maaf, mengaku salah, lebih gentle walaupun dia perempuan. Bukan malah ngeles, bohong lagi itu aduh, tandailah. Jadi katanya belum lama ini tuh ada anggota DPRD yang main judi slot saat rapat paripurna. Tapi kan pas diklarifikasi katanya itu Candy Crush. Cuman kata adik gue nih yang baru lepas dari penjara gara-gara main slot, adik gue sih ngeliatnya itu pakai spin turbo. Tapi di sini gue nggak mau bahas si ibu ya. Cuma waktu itu kan adik gue ketangkap gara-gara main judi slot. Tengah malam polisi datang tuh ke rumah, bawa ada tuh adik gua ke Polda. Nah karena adik gua tuh ketangkapnya di rumah bokap yang dulu, jadi kita keluarga tuh nggak ada yang tahu gitu waktu itu. Sampai akhirnya berapa belas jam kemudian polisi tuh nelpon gue. Ya gue shock lah, adik gue tiba-tiba ada di Polda. Ngapain? Usut demi usut ternyata main slot. Cok. Nah prosesnya pas gue udah sampai sana itu tiba-tiba udah jadi tersangka dan gue disuruh tanda tangan surat penahanan. Abis itu adik gue diboyong ke sel nih. Apakah gak kasihan gue ngelihatnya? Karena adik gue juga salah, jadi gue mikirnya yaudah lu kalau salah lu harus tanggung jawab. Akhirnya gue mengikuti seluruh prosedur hukum yang sudah ditetapkan dong. Adik gue juga cukup kooperatif dari mulai dia ditangkap di rumah sampai di BAP dan sampai akhirnya dia jadi tersangka dan sampai dia diboyong ke dalam sel tuh. Gak ada sogok menyogok, minta bantuan polisi supaya berdamai, itu gak ada sama sekali. Gue bener-bener ngikutin prosedur hukum yang berlaku. Nah, jadi kalau misalkan main slot itu bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa. Jangan pikir kagak bisa. Si ibu itu menurut lo bisa dipenjara atau enggak? Kalau emang dia main judi slot ya, coba tolong diusut supaya hukum ini tuh adil. Pantas aja Indonesia nggak pernah berkembang maju. Karena apa? Karena anggota DPR-nya aja, anggota DPRD-nya aja jelas-jelas lagi rapat nih.
lagi rapat, masih main game, slot game. Lu tuh digaji buat kerja, bukan lu digaji buat main slot game. Paham sampai sini sayang? Gedeg gue sama pemimpin yang modelan begini. Kalau gue jadi, udah malas gue bahasnya, takut, ngeri. Kalau kita bahas-bahas yang begituan, nanti gue diseret lagi. Tapi kalau nggak dibahas, geli gue, gedeg gue. Gimana dong? Tahu udah, lu kan pada paham. Setiap kali kita berkomentar, pasti sel jeruji menanti kita. Jadi mending Pak, udah tua loh Bapak, udah tua loh ya. Perbanyaklah Pak amal ibadah Pak, perbanyaklah Pak berkata jujur Pak ya. Kami masyarakat Indonesia nggak bodoh Pak, nggak sebodoh yang Bapak pikirkan kami ini Pak. Kami diam karena kami tidak punya powernya Pak. Kalau seandainya masyarakat ini punya power Pak, main sikat Pak, sikatnya Pak. Masa Bapak bilang itu percaya Bapak pengakuan orang? Emang ada orang yang berbuat salah ngaku? Masyarakat udah melihat langsung videonya Pak, bukan diputar di HP 4 inci atau 5 inci Pak, ya kan Pak? Di tap ya kan Pak. Sanggup Bapak ngomong seperti itu. Kami percaya pengakuan beliau. Kami bisa membedakan Pak, mana game yang membuang suntuk, mana game judi. Kami bisa Pak membedakan Pak. Kalau mau Bapak survei seluruh masyarakat Indonesia Pak, atau Jakarta aja Pak, survei Pak. Sanggup kalian menutupi seperti itu ya? Yang udah dilihat masyarakat kalian tutupi, sanggup? Apalagi yang nggak terlihat. Wih, yang udah jelas-jelas terlihat. Bapak lah dulu kutanya, hati nuranimu lah dulu. Kalian kan disumpahkan di situ semua kan? Disumpah di bawah kitab suci kan? Jawablah jujur Pak. Bapak melihat video itu Candy Crush atau slot? Jawablah dalam hatimu Pak ya. Kalian disumpah semua kan? Ya, buat PDIP ya, tolong ya, jangan mengecewakan masyarakat ya. Jangan mengecewakan masyarakat. Candy Crush, segoblok itukah kami di mata kalian Pak? Waduh, Candy Crush, gamenya jelas itu. Game apa itu? Hah? Slot. Anak-anak kecil pun tahu membedakan mana Candy Crush, mana slot, mana game judi deposit. Gawat Pak, nggak apa-apa lah Pak. Tapi percayalah Pak, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tidak kepada kita, kepada generasi kita. Tidak kepada kita nanti di akhirat. Percayalah Pak. Apalagi Bapak disumpahkan, kami nggak disumpah Pak. Masyarakat yang kerja-kerja nguli-nguli ini Pak, nggak ada sumpah jabatan Pak. Tapi orang Bapak ada sumpah jabatan kan, ada sumpah. Ya kalau memang kalian ingkari sumpah kalian nggak masalah, ya kan? Kalian udah tahu apa resikonya kan? Kalau beragama kita semua kan tahu apa resikonya. Bang, gimana pendapat lu tentang wakil rakyat yang sedang rapat malam main slot? Tolol, punya wakil rakyat tolol. Sudah berapa banyak rakyat lo yang main slot sampai jual rumah, maling uang. Gue nggak mau dengar. Jangan sampai lo depo pakai uang rakyat. Dan kalau rungkat, jangan sampai ada lagi pulau yang terjual. Tolol, lo itu wakil rakyat. Seharusnya lo tahu, lo punya uang, lo beli lagi aset negara yang dijual. Jangan lo beli skater. Tolol.